Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Di sini kami selaku kelompok 3 akan mempraktekkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Siap, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan kegiatan coaching. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama dari saya sendiri, Pak Ahmad Solikul sebagai pengamat. Kemudian di samping saya ada Ibu Lailin sebagai pengamat juga. Kemudian di sebelah saya di sini ada Bapak Ilhan nanti sebagai coach. Kemudian di sebelah paling Kanan. kanan itu ada Ibu Ati nanti sebagai coach. Untuk detail penilaian hal-hal yang terkait dengan kegiatan praktek coaching pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh Bu Lailin. Silakan. Terima kasih Pak Solik atas waktunya. Gini ya Bapak Ibu, Pak Ilhan dan Bu Atik. Jadi rubrik penilaian dalam percakapan coaching ini yaitu nanti yang akan dinilai adalah apakah nanti jenengan sudah melakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, apakah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang kedua, eh, ini nanti kompetensi coaching apa ya yang akan dikembangkan, Bu Ati? Itu Bu, ada 3 hal. Yang pertama tentang kehadiran penuh, terus selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang terakhir pertanyaan berbobot. Oke, itu ya, jadi tiga-tiganya ya. Nah, kemudian untuk bagian kompetensi mana ini yang akan secara spesifik ingin diobservasi Pak Ilham? Di kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Oke, kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Pak Solik dilanjutkan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin Pak Ilham bisa menyampaikan terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Pak? Pertama dari itu ya Pak, ini gesturnya. Apakah Ya. dalam percakapan coach ini dia hadir secara penuh, menyimak coach, dan kedua dari indikatornya yaitu dari coach ini bisa menggali ide-ide baru dari coach. Gitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ati? Tadi. Oke lah, kita akan simak praktek coaching yang akan dipraktekkan oleh Ibu Ati dan Pak Ilhan. Kita simak bersama-sama. Silakan. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore Bu Ati. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya. Nggih. Terima kasih Pak Ilham sudah bersedia hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama ya Pak ya. Nggih Bu. Kelihatannya Pak Ilham kok tegang. Kira-kira ada apa ini? Apa ya Bu ya? Mungkin tempat duduknya Bu. Oh iya, silakan diatur dulu. Ya. Nggih. Nah ini sudah agak rileks Bu. Ya. Kira-kira pertemuan ini akan bahas apa? Ini Bu, saya itu ini kan lagi menempuh ini Bu ya, pendidikan guru penggerak Bu ya, Angkatan 5. Tugas saya di sekolahan mengajar, membimbing anak lomba pidato bahasa Inggris, terus di rumah membantu istri mengurus anak. Jadi kadang tugas CGP ini saya telat-telat Bu. Seringnya ini saya tidur sampai larut malam. Hanya untuk mengerjakan itu, begadang gitu. Terus efeknya nanti esoknya saya ini Bu, kurang semangat di mengajar ini Bu. Gimana Bu ini Bu? Oh, berarti Pak Ilham kesulitan itu ya mengatur waktu ya antara jadwal tadi di sekolah ngapain saja Pak?
Ada mengajar, mengajar, terus ada belajar mandiri di PMM itu Bu, terus membimbing siswa latihan lomba pidato, terus malamnya harus ini mengerjakan tugas CGP ini Bu. Capek Bu saya Bu. Kalau diukur dari 1 sampai 10 ya Pak ya, berarti kemampuan Pak Ilhan dalam bagi waktu selama ini kira-kira berada di angka nomor berapa Pak? Kalau kemampuan saya dalam membagi ininya ya paling saya cuma nomor 5 Bu. Soalnya saya mengerjakannya ini asal-asalan. Nggak ada konsep gitu Bu, saya Bu. Jauh ya Pak ya dari standar 10 ya? Iya, jauh Bu, jauh sekali. Kalau boleh tahu, dalam 1 minggu itu biasanya Pak Ilhan tugasnya di CGP berapa kali gitu, terus tugas membimbing anak di sekolah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris itu berapa kali juga? Kalau tugas di CGP dalam 1 minggu itu kita menyelesaikan 1 modul Bu. Dalam 1 modul itu nanti ada pertemuan dengan dosennya itu 3 kali, itu wajib. Dan yang lain yaitu ada mempelajari secara mandiri Bu. Kalau mandiri ini bisa dicicil, kalau yang sama dosen tadi tidak bisa. Cuma tugas-tugasnya ini Bu ada due date-nya. Terus juga di sekolahan saya melatih murid saya untuk lomba pidato ini saya tempatkan terpaksa Bu di jam istirahat. Jadi waktu yang harus saya lakukan untuk istirahat saya gunakan untuk mengajar murid tadi Bu. Oh gitu. Kasihan muridnya juga kan Bu. Ya, kasihan semuanya ya. Pak Iya. Ilhan kasihan, murid-muridnya juga kasihan ya. Nah, terus pada jadwal yang padat begitu, apa yang sudah Bapak lakukan? Saya melakukannya ya asal-asalan Bu. Nggak ada konsepnya, nggak ada tujuannya ini nggak ada karena fokus saya terpecah gitu. Dalam sehari-hari saya hanya berjalan gitu aja, nggak ada pertama melakukan ini setelah ini nggak ada konsep Bu saya Bu, asal-asalan. Jadi Bapak asal-asalan dalam mengatur jadwal gitu ya. Lalu apa Bapak belum menerapkan manajemen waktu gitu agar semua terlaksana dengan lancar? Selama ini belum Bu, cuma saya pernah mempunyai ide seperti itu tapi belum saya laksanakan karena karena banyaknya kesibukan yang saya kerjakan jadi tidak sempat membuatnya itu Bu. Begitu, karena kesibukan yang banyak terus belum bisa manajemen waktu gitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa membagi waktu di rumah, di sekolah maupun tugas dalam CGP itu? Mungkin saya bisa membuat ini ya Bu ya, membuat manajemen waktu berdasarkan skala prioritas Bu ya. Jadi kan mungkin nanti saya bisa mengetahui, oh ini di tanggal ini saya ada due date ini, tanggal ini saya ada kepentingan ini, seperti itu Bu ya. Ya, berarti Bapak akan menerapkan manajemen waktu dengan skala prioritas gitu ya, mana yang lebih dulu due date-nya nanti dikerjakan dulu, yang waktunya masih agak lama dikerjakan kemudian gitu ya Pak ya. Apakah Pak Ilhan sudah mempunyai rencana untuk membuat schedule itu? Rencana sudah, tapi mungkin sehabis pertemuan ini nanti akan saya membuat Bu. Baik, berarti kita di sini sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Iya Bu. Pak Ilhan akan membuat manajemen waktu tadi ya, berdasarkan skala prioritas. Ke depan apa yang Bapak akan lakukan? Ini Bu, mungkin dalam menjaga konsistensi saya melakukan ini manajemen waktu, saya nanti akan membuat seperti rubrik dan note-note gitu Bu. Jadi saya bisa mengetahui tanggal sekian saya ada tugas ini gitu. Di samping itu nanti saya meminta orang-orang terdekat saya Bu untuk mengingatkan ke minimal istri atau keluarga, misalnya saya ada kegiatan banyak nanti bisa diingatkan Bu. Jadi tugas CGP jalan, mengajar jalan, membimbing murid juga jalan gitu Bu. Bagus Pak. Berarti nanti setelah ini jenengan akan mencoba menerapkannya manajemen waktu berdasarkan skala prioritas dengan dicek oleh
keluarga terdekat ya, ada Iya. istri tadi, terus dari Bapak sendiri gitu ya Pak ya. Kira-kira kita akan bisa mengukur keberhasilan Bapak dalam melakukan hal tersebut berapa lama? Mungkin mangke pertemuan selanjutnya 1 minggu, Bu. Bisa? Boleh. Nanti kita ketemu lagi berarti ya Pak ya. Nggih. Eh, Refleksi. Dari percakapan kita kali ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapat? Saya rasakan plong, Bu. Rasanya itu beban pikiran saya itu dari percakapan ini terpecahkan, Bu. Selama ini yang membuat pikiran saya, selama ini yang membuat saya begadang, terus mengajarnya asal-asalan, itu hari ini terpecahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Yang terpenting Bapak tidak begadang lagi, Iya. semangat untuk menyusun manajemen waktu berdasarkan skala prioritas, dan terutama untuk anak didik kita ya Pak ya, biar Iya. tidak asal-asalan diajarnya, biar melakukan pendidikan yang berpihak pada murid ya Pak ya. Iya, setuju, Bu. Gitu saja ya Pak ya, kira-kira Oke. kita cukup ya. Iya. Saya tunggu minggu depan, Bapak akan ceritakan bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke. Terima kasih ya Pak Ilhan ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, baiklah. Tadi kami pengamat sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Ati dan dengan Pak Ilhan. Seru sekali ya tadi percakapannya. Gimana ini? Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Apa namanya? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi apa yang diinginkan ya? Kalau dari saya tadi kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Oke, untuk kehadiran penuh, yang sebagai coach tadi Mendengarkan aktif juga. iya. Jadi yang dari apa namanya mendengarkan penuh tadi sudah bisa dilihat nggih dari coach maupun sebagai coach apa maksudnya sama-sama saling mendengarkan dan bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman ya, karena coach benar-benar hadir penuh mendengarkan dan menyimak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan berbobot, gimana ini? Apakah tadi sudah bisa memunculkan ide-ide baru untuk rencana aksinya? Saya yang dari coach ini merasa pertanyaan yang dari coach ini sudah menggali ide-ide baru. Iya, berarti dari memunculkan permasalahan yang ada. Sudah dapat ide-ide yang segar lagi ya Pak ya untuk apa namanya nanti dilaksanakan, diimplementasikan. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan Pak Solid. Baiklah, selanjutnya akan kami sampaikan catatan hasil dari observasi kami ya, dari Bu Ati sebagai coach kami tadi telah melihat sudah menggunakan prinsip coaching atau alur tirta ya, sudah menyampaikan apa namanya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa Pak Ilhan sebagai coach bisa muncul ide-ide yang lebih kreatif, lebih menarik lagi untuk nanti bisa dikembangkan dalam apa namanya memecahkan permasalahannya ya. Kemudian untuk tadi yang saya lihat sesuai dengan apa namanya ketercapaian indikator tadi mengenai presence atau kehadiran penuh tadi kami lihat Bu Ati juga benar-benar menyimak dengan seksama, kemudian mencatat hal-hal yang penting ya, seperti itu. Saya kira sudah memenuhi apa namanya prinsip coaching ini. Kalau Pak Solik ada tambahan? Oke, saya akan memberikan satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab salah satu bisa. Kira-kira ini yang mau dikembangkan dari hasil coaching ini kira-kira apa? Kalau menurut saya yang masih perlu dikembangkan ini yaitu keterampilan dalam hal memberi pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dari situ itu kunci dari percakapan itu. Lewat pertanyaan berbobot nanti coach bisa membantu coach untuk menemukan
jalan keluar atas permasalahannya gitu Pak. Oke, itu dari sisi coach. Kalau dari sisi coach, bagaimana Ibu Ati? Iya. Sama ya Pak ya, intinya dari proses coaching ini kan kita menggali ide-ide kreatif dari si coach agar bisa menemukan solusi permasalahannya. Jadi diperlukan bagaimana cara untuk menyusun pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, itu dari pertanyaan saya. Iya, itu tanggapan dari kami sebagai pengamat. Gimana Pak, kita tutup pertemuan kali ini? Kita tutup ya. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 ini pada sesi kedua akan melakukan penilaian percakapan coaching. Di sini saya sebagai pengamat, Ibu Ati. Sebelah saya ada Ibu Lailin sebagai pengamat juga. Ada Bapak Elhan sebagai coach dan Bapak Solihul sebagai coach. Sebelum melakukan penilaian ini, kami akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching ya, Bapak Solik dan Pak Ilhan. Adapun rubrik penilaian coaching ini ada 3 aspek yang kami akan cek. Yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya tentang kompetensi coaching, apa yang ingin Bapak Ilhan dan Pak Solik kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin kita kembangkan yaitu pertama nanti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Elhan? Di kehadiran penuh, karena melalui kehadiran penuh ini nanti akan muncul pertanyaan berbobot. Oke, ada yang lain Pak Solik? Cukup. Oke, cukup. Kehadiran penuh ya yang akan memunculkan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, apa ini indikatornya? Indikatornya yang pertama itu gestur atau gerak tubuh kita, kemudian memunculkan ide-ide baru yang nanti dalam mengembangkan rencana aksi. Oke, iya. Jadi nanti gestur yang akan dinilai ya, apakah benar-benar menyimak gitu ya, sebagai coach. Nah, kemudian dari pertanyaan yang berbobot itu, apakah nanti bisa benar-benar memunculkan ide-ide yang kreatif, gitu nggih, untuk pertanyaan pra-supervisi ini. Selanjutnya silahkan waktu untuk Bapak Solik dan Pak Ilhan untuk percakapan coaching. Selamat sore Pak Ilhan. Selamat sore Pak Solik. Bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Bisa, tidak apa-apa, santai. Ya. Saya mau ngobrol sebentar tentang permasalahan saya Pak. Mau ngobrol sebentar. Ya. Bisa Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Kalau boleh tahu, permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini apa Pak? Kemarin sih Pak, saya kan sedang mengajar di kelas, kemudian pas waktu itu ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Nah, kemudian saat itu beliau mengamati proses pembelajaran saya, kemudian beliau menyampaikan kritik ke saya, itu Pak. Jadi kemarin habis disupervisi oleh pengawas, lalu pengawas ini melakukan kritik terhadap Bapak.
Ya. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa yang Bapak sampaikan sehingga pengawas ini mengkritik Bapak? Nah, gini Pak, kemarin itu eh, kelihatannya beliau itu kurang berkenan saat saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Dan waktu itu juga saya menyampaikan bahwa eh, saat ditanya, saya menyampaikan ya, saya menggunakan beberapa macam sumber dalam pembelajarannya dan saya lakukan. Nah, yang penting saya menggunakan apa sesuai dengan kurikulum gitu, Pak. Nah, mungkin waktu itu jawaban tersebut menyinggung beliau. Jadi pada waktu proses supervisi tadi Bapak mendapat teguran terus terjadi argumentasi seperti itu Pak Ya, ya. ya, Pak. Bapak pengawas menginginkan Bapak paling enggak menggunakan buku teks Ya, dan Bapak menjawab sumber belajar itu bisa dari mana saja gitu kan Pak. ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak atas kritikan dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya sih saya menyampaikan ke beliau bahwa yang saya lakukan tuh ya yang penting sudah sesuai kurikulum dan yang saya lakukan itu eh, sudah di istilahnya di anak-anak juga sebagian ada yang senang dengan variasi yang saya gunakan yaitu menggunakan video dan sumber dari internet, Pak. Ya, tadi Bapak Solik mengatakan sebagian anak sudah puas gitu. Ya, Sebenarnya sih bagus Pak menggunakan beberapa media pembelajaran. ya. Lalu berdasarkan pengamatan Bapak nih dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira dalam satu kelas ini keberhasilannya berapa persen dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran? Kalau saya amati sih memang ada sebagian anak yang memang kurang kurang begitu berminat dengan apa yang saya berikan itu eh, terutama anak yang tidak punya gadget, jadi kan tidak bisa berinternet seperti Iya, itu, Pak. iya, melakukan variasi di pembelajaran itu baik Pak. Tapi Ya, seperti tadi di dalam kelas kadang kan ada anak yang suka belajar lewat gadget, ada yang tidak punya gadget yang memang harus belajar melalui buku teks. Mungkin ya. maksudnya dari Bapak pengawas tadi seperti itu, Pak. Oh iya ya Pak. Mungkin saya belum kepikiran sampai situ Pak. Jadi terkait dengan bermacam-macamnya kebutuhan anak, ya saya memang baru kepikiran untuk menambah variasi sumber belajar saya. Ya mungkin juga saya nanti akan menggunakan buku teks Pak. Ya, tadi Pak Solik di sini setuju ya, caranya maksud dari Pak pengawas itu begitu Iya, karena memang di dalam kelas ini banyak murid yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, ada kelebihan dan keterbatasan murid sehingga buku pegangan tetap diperlukan. ya Pak. Terus nih, setelah Bapak menceritakan ini, bagaimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah ya cukup lega Pak. Cuman di sini ada sedikit kecemasan dari saya eh, yang masih mengganjal di pikiran saya, Pak. Rasa kecemasan seperti apa nih, kalau boleh tahu? Ini Pak, karena saya itu takut kalau Bapak pengawas ini eh, melaporkan ke kepala sekolah. Jadi nanti saya takutnya menjadi masalah di kemudian hari, Pak. Bapak berarti ini berpikir atas kejadian supervisi itu nanti menimbulkan masalah karena Pak pengawas akan melaporkan kepada kepala sekolah. Benar, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Menurut Bapak, dasar apa Bapak bisa dipanggil kepala sekolah, Pak? Ya, mungkin kejadian kemarin, Pak, waktu saya di supervisi itu
saya menyampaikan argumen saya, kemudian Pak pengawas jadi tersinggung. Itu yang mungkin menyebabkan saya nanti akan dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Kita beranian ini ya. Jika seandainya Bapak benar dipanggil Pak Kepala Sekolah, nanti Bapak akan bilang gimana ini? Ya, yang pertama sih tetap saya akan minta maaf ke kepala sekolah, kemudian saya akan menceritakan kejadian itu sedetail mungkin. Ya, harapannya sih nanti Pak Kepala Sekolah bisa memberikan respon positif ke saya. Iya, komunikasi itu penting Pak ya. Ya, Apa yang telah dilalui itu panjenengan sampaikan, kejadiannya gimana, faktanya gimana. Semoga saja jenengan tidak jadi dipanggil kepala sekolah Pak. amin, amin. Semoga saja Pak. Iya. Harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya apa rencana Bapak ke depan ini? Rencana kedepannya sih saya akan menggunakan beberapa macam sumber pembelajaran termasuk menggunakan buku teks dalam Nah, selanjutnya hal apa yang akan jenengan lakukan selanjutnya Pak? ya saya akan menambahkan buku teks dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan nanti Pak. Oke, akan menggunakan buku teks ya. Ya, buku teks dalam. Harapan Bapak dalam menggunakan buku teks tadi gimana? Ya, harapannya nanti anak mempunyai bermacam variasi sumber pembelajaran. Harapannya nanti anak semakin nyaman dan dalam proses pembelajaran. Oke. Ini saya ingin menanyakan ini Pak. Komitmen Bapak ke depan gimana dalam pembelajaran di kelas? Saya berencana untuk yaitu menggunakan buku teks ya dalam proses pembelajaran saya. Kira-kira ini mau dimulai kapan? Mungkin minggu depan Pak, karena minggu depan ini kan ada jam saya lagi secepatnya Pak. Secepatnya berarti Ya. minggu depan gitu. Ya, Kira-kira bisa saya kontrol lagi kapan itu Pak? mungkin kita bisa ngobrol lagi mungkin ya 1-2 hari nanti kita coba nanti kita ketemuan lagi untuk kita ngobrol lagi tentang progres yang saya sudah lakukan Pak. Gitu. Ya, berarti kita ketemu 1 atau 2 hari setelah Bapak melakukan perubahan di kelas tadi nggih? Iya. Oke, setelah Bapak ini menceritakan permasalahannya, terus tadi saya rasa sudah ketemu ya solusinya ya? Ya, sudah Pak. Perasaannya gimana ini Pak? Ya, alhamdulillah lega sekali Pak. Jadi, Masih khawatir? Ya, sudah tidak khawatir lagi Pak. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Tidak apa-apa, misal Pak Solik ada permasalahan lagi menemui saya tidak apa-apa. Ya. Terus kita nanti bisa janjian, kita nanti bisa ngobrol bareng Pak solusinya ini gimana seperti hari ini ya? Ya, siap Pak. Mungkin saya mau undur diri dulu Pak karena saya ada jam di kelas lagi Pak. Oke. Terima kasih Pak untuk hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Pak Ilhan dan Pak Solik tadi sudah melaksanakan praktek judging ya. Sekarang dari praktek tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaan judging? Apa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi yang sudah disebutkan? Tadi sih waktu kegiatan coaching coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide ya sehingga saya bisa menemukan solusi yang akan saya dapatkan. Baik, berarti coach sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide untuk menyelesaikan masalah gitu ya Pak. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya akan kami sampaikan catatan hasil observasi ya dari kami. Jadi kami tadi sudah mengamati Pak Ilhan sebagai coach dan Pak Solik sebagai coach ya. Tadi sudah kami lihat percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta ya.
Jadi apa namanya, ada sudah menyampaikan tujuan percakapan coach ini apa, kemudian mengidentifikasi masalah dengan runtut, dengan baik ya, sehingga apa namanya Pak Solik sebagai coach bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman ya dan gamblang seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Ilhan juga sudah menyampaikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga Pak Solik juga bisa ide-idenya bisa muncul ya, ide-ide yang kreatif untuk apa namanya menyelesaikan permasalahannya gitu. Kemudian juga ya saya kira sudah sesuai dengan alur kita, kemudian terjadi proses kemitraan yang bagus, kreatif, dan sudah memaksimalkan potensi dari Koci gitu. Oke, bisa dilanjutkan Bu Ati. Selanjutnya nih ya, pertanyaan apa yang ingin dikembangkan lagi Pak berdasarkan hasil proses percakapan cacing tadi? Kalau dari sisi saya Bu, yang masih perlu dikembangkan yaitu kehadiran secara penuh, karena jika suatu proses percakapan tersebut si coach tidak bisa hadir secara penuh, si coach nanti tidak akan bisa menangkap keluhan atau permasalahan yang sedang dialami oleh coach. Kalau coach tidak bisa menangkap, nanti kan tidak akan tercapai solusinya, tidak akan ketemu gitu. Jadi kehadiran coach saat percakapan itu sangat penting dan itu perlu dilatih agar dapat kita gunakan apabila nanti kita sebagai coach bisa menangkap solusi permasalahan dari coach dan dapat membimbing coach dalam menemukan solusinya. Mungkin ada yang dikatakan cukup ya. Ya, demikian tadi. Oke. Jadi demikian tadi percakapan praktek coaching antara Pak Ilhan dan Pak Solik. Kemudian juga kita sudah melakukan pasca percakapan refleksi dan pasca percakapan. Kiranya untuk sesi 2 ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari kita hamdalkan. Alhamdulillah. Kita tutup bersama dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai pada sesi ketiga bermain peran. Nah, di sini nanti yang akan menjadi coach adalah Pak Solik dan yang akan menjadi coach adalah Bu Lailin. Saya dan Bu Ati akan menjadi pengamat. Oke, sebelum kita mulai percakapannya, prosesnya, kita akan menanyai ini kepada Pak Solik dan Bu Lailin. Sebelum praktek cacing ini ya Pak ya, Ibu, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Nanti ada aspek kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi ya. Selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dari praktek ini nanti? Kira-kira nih dari Bu Lailin dan Pak Solik mau yang mana yang dikembangkan? Kalau saya sih, kalau berhubungan dengan coach itu terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau dari Bu Lailin? Ya, kalau sebagai coach, saya kira coach itu harus hadir penuh ya, kehadiran penuh itu harus maksimal, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa gitu ya. Nah, dan ditambah tadi pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira dari ketiga hal yang tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi, ya saya kira lebih ke pertanyaan yang berbobot ya, memunculkan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot ini nanti yang akan memunculkan ide-ide baru untuk penyelesaian masalah ya, untuk solusinya. Oke, baiklah, bisa dimulai Bu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Solik. Waalaikumsalam Bu Lailin. Selamat sore. Sore juga ini. Pak Solik punya waktu, ini saya ada sedikit unek-unek. Ya, ada Bu, silakan. Kelihatannya
Ibu agak lesu, kurang nyaman kelihatannya. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ada masalah dengan pembelajaran saya di kelas ini, Pak. Jadi saya mau sedikit share unek-unek saya. Oke, berarti harapan Ibu di pertemuan kita sore ini apa ya kira-kira? Jadi saya nanti mau menyampaikan permasalahan saya harapannya bisa menemukan solusi atau pemecahan untuk masalah saya, Pak. Oke, kira-kira masalahnya apa ini, Bu? Yang membuat jenengan tidak nyaman, resah? Nggih. Jadi masalah saya seperti ini, Pak. Jadi di sekolah saya itu kan ada kelas unggulan, nggih, ada Iya. kelas unggulan. Mm-mm. Kebetulan saya ngampu kelas unggulan, kelas 7A. Nah, asumsi saya kalau kelas unggulan itu kan anaknya bagus-bagus ya, Pak Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. mereka perhatian, antusiasme untuk belajar tinggi, semangat seperti itu ya. Cuma di sini yang saya lihat itu anak-anak itu mungkin saking aktifnya ya, Pak, atau overacting. Jadi kadang itu saya merasa itu kewalahan. Jadi anak-anak itu gaduh, suka rame, jadi banyak bicara seperti itu. Yaitu permasalahan saya itu saya kewalahan dengan kelas 7A ini. Itu, Pak. Berarti jenengan itu merasa kewalahan dalam mengajar di kelas unggulan tersebut. Iya. Benar ya, Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira nih, Bu, kelas yang jenengan cita-citakan atau harapkan itu seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya kelas unggulan itu ya, Pak, mereka tuh memang sudah memiliki motivasi yang tinggi, jadi antusiasme belajarnya tinggi. Jadi kalau misalnya saya memberikan atau menyampaikan materi, mereka itu dengan seksama memperhatikan, ya, jadi tenang. Jadi mereka betul-betul fokus dalam belajar. Kemudian kalau saya mau mengarahkan mereka, misalnya saya mau alur permainan atau apa itu tidak buyar gitu, Pak. Jadi kadang saya kan mau ngasih permainan, malah mereka kebelanjur bercanda seperti itu. Jadinya kan pembelajarannya jadi nggak fokus kan gitu. Ya, kira-kira yang menjadi masalah anak ini tidak kondusif itu menurut Ibu kenapa? Iya, jadi sebenarnya begini, Pak. Sebetulnya tidak satu kelas sih yang misalnya ramai. Jadi hanya beberapa anak saja. Jadi kadang di blok depan ada sendiri, misalnya 4 orang ya, itu ngobrol sendiri. Nanti di belakang ada lagi 2 anak ngobrol sendiri, sebelah sini ngobrol sendiri. Nah, jadi di beberapa titik itu mereka ribut sendiri. Jadi saya kewalahan seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu sementara ini merasa kewalahan dengan perilaku murid-murid jenengan. Kira-kira berapa kelas yang Ibu ampu sementara ini? Saya mengampu 6 kelas. 6 kelas. Kalau kelas lain yang justru yang bukan kelas unggulan itu malah bagus, Pak, kondusif. Jadi kalau saya mengajar tuh anaknya tenang, manut gitulah. Nah, ini mungkin karena ini kelas unggulan tuh kelas anak yang aktif dan kreatif ya. Nah, jadi justru malah yang muncul itu permasalahan baru, artinya mereka overacting seperti itulah ya. Berarti yang jenengan rasakan ini kira-kira seperti apa dengan kelas yang jenengan anggap unggulan ini? Kira-kira perasaan Ibu dengan kelas ini itu bagaimana? Iya, jadi perasaan saya kan semula saya asumsinya bagus ya. Oh, kelas 7A, kelas unggulan. Ketika saya memberikan materi, saya mengajar, mereka langsung bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Misalnya saya minta anak praktek itu langsung castistus, misalnya bahasa Inggris kan seperti itu ya, Pak. Tapi pada kenyataannya ya hanya beberapa anak yang bagus, Pak, dan yang lainnya itu cenderung pasif. Kadang juga untuk penilaian mereka juga kurang seperti itu. Gitu, Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait yang sudah pernah Ibu coba lakukan untuk mengubah keadaan tersebut? Iya, saya pernah gini, jadi memberikan permainan kayak ice breaking seperti itu.
seperti misalnya Simon Says Mm-mm. apa Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya, iya. kayak seperti itu anak-anak itu Mm-mm. fokus. Nah, itu nanti bisa saya apa namanya? Kemudian mereka bisa fokus ke pelajaran seperti itu. Mm-mm. Kemudian apa namanya? Saya juga nyoba apa namanya? Lewat song lagu itu ya, Pak ya. Iya, iya. Itu Mm-mm. seperti listening itu eh, mereka itu langsung hening, Pak. Jadi Mm-mm. mereka benar-benar langsung fokus mendengarkan. Jadi mereka itu antusiasme apa namanya, curiosity-nya, rasa ingin tahunya itu Iya, besar iya, sekali. iya, Apa iya. sih yang mau saya sampaikan? Jadi walaupun saya hanya membacakan teks, itu mereka Mm-mm. langsung hening, Pak. Itu kalau listening. Mm-mm. Apalagi kalau pakai video, audio itu apa namanya, bagus sekali, sangat apa Oke, namanya, oke. intensif gitu. Eh, menurut saya tadi yang jenengan sampaikan itu rencana jenengan sudah eh, bagus menurut saya. Nah, ini rencana jenengan ke depannya bagaimana terkait dengan eh, mengatasi permasalahan ibu sekarang? Iya, kalau rencana saya sih sebenarnya saya ingin mengetahui gaya belajar anak Mm-mm. ya Pak ya, karena kan apa namanya saya lihat itu mereka Mm-mm. heterogen ya, jadi Mm-mm. beda-beda lah gitu. Iya, iya. Jadi saya punya rencana satu itu memetakan kebutuhan belajar mereka. Mm-mm. Jadi saya ingin nanti apa namanya mengetahui gaya belajar mereka seperti apa, yang audio mungkin berapa persen, yang kinestetis berapa persen, yang visual Mm-mm. berapa persen, seperti itu rencana awal saya. Kemudian nanti setelah saya mengetahui apa namanya sudah memetakan kebutuhan apa berdasarkan gaya belajar mereka, saya nanti akan menyesuaikan. Jadi uh, pembelajaran apa yang akan saya berikan, mungkin saya bisa fokus ke listening atau mungkin ke menggunakan Mm-mm. audiovisual atau permainan yang lain. Jadi Oke. saya sesuaikan dengan kebutuhan anak Mm-mm. seperti itu. Kira-kira nih untuk mau melakukan rencana ibu itu kira-kira mau dilakukan kapan ini? Saya ada gambaran atau rencana itu minggu depan, Mbak. Jadi Mm-mm. itulah untuk kelas 7A itu nanti hari Senin saya itu Mm-mm. ada jam di situ. Mm-mm. Jadi nanti saya akan memulai untuk apa namanya memetakan gaya belajar mereka. Oke, oke, oke. Nah, selanjutnya nih Bu ya, Bu sudah merencanakan, kemudian menyampaikan rencana Ibu. Kira-kira ini ya, komitmennya yang Ibu mau buat bagaimana? Yang mau jenengan komitmenkan? Komitmen untuk Ya. saya sendiri gitu. Jadi komitmen saya ingin benar-benar bisa memahami apa namanya kebutuhan murid saya kelas 7A ini, gaya belajar mereka, kesiapan mereka, bahkan untuk minatnya, sehingga saya nanti bisa meningkatkan apa namanya metode pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya seperti apa, gitu Pak. Oke, kira-kira dalam melaksanakan komitmen tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan apa untuk melaksanakan komitmen itu? Oke, saya kira saya perlu bantuan guru bahasa Inggris senior yang lain ya. Kebetulan ada guru senior ya. ya, bahasa Inggris di sekolah saya. Nanti saya akan meminta bantuan untuk mungkin mengobservasi ketika dalam pembelajaran saya nanti. Jadi nanti saya bisa apa namanya melihat kekurangan dan kelebihan apa namanya praktek pembelajaran yang saya terapkan. Oke, oke. Nah, ini tadi sudah jenengan sampaikan semua. Setelah jenengan menyampaikan tadi, kita diskusi bagaimana nih perasaan jenengan sekarang? Alhamdulillah perasaan saya kok rasanya lega sekali ya Pak ya. Jadi Alhamdulillah saya ya Bu ya. apa namanya saya bisa menyampaikan permasalahan saya, kemudian saya dari pertanyaan Bapak juga muncul ide-ide yang baru. Oh saya harus begini, saya harus begini, Iya, seperti iya, itu iya, Pak. iya. Rek gitu Pak. Oke. Oke, jenengan tadi sudah menyampaikan itu. Kira-kira ini saya mau mendengar eh, cerita lagi dari jenengan terkait progres dan perkembangan Ibu dalam merencanakan tadi. Kira-kira Insya Allah seminggu Insya Allah bisa Pak. Jadi nanti hari Senin saya memetakan apa kebutuhan belajar anak. Nanti hari
Kamis, hari Kamis saya ada jam di kelas 7A. Nanti saya akan mencoba praktek pembelajaran diferensiasi itu. Oke, kita ketemuan lagi di tempat yang sama di sini ya Bu ya. Oke, insya Allah. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Ya, atas, sama-sama Bu. waktunya. Ya. Nah, baiklah, itu tadi hasil dari sesi ketiga di mana Pak Solik menjadi coach dan Bu Lailin menjadi coachi. Berikutnya yaitu pertanyaan pasca percakapan akan disampaikan oleh Bu Ati. Monggo Bu Ati. Baik, kira-kira setelah praktek cacing tadi ya Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan cacing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian. Oke, tadi kalau dari saya kan presence ya, kehadiran penuh. Jadi saya sebagai coach, saya melihat Pak Solik sebagai coach itu benar-benar hadir, menyimak apa yang saya sampaikan yang menjadi permasalahan saya. Jadi indikatornya sudah nampak, kemudian juga mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian juga menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga ide-ide yang baru, ide-ide kreatif itu bermunculan dengan sendirinya seperti itu, jadi bisa berkembang. Jadi saya kira indikatornya sudah nampak semua gitu ya. Berdasarkan dari pengamatan kami berdua, hasil catatan kami bahwa pelaksanaan cacing tadi sudah mengembangkan aspek-aspek yang diinginkan ya Bu ya. Tadi ada fokus pada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif juga dari coach maupun coach sudah melaksanakannya. Pertanyaan yang diajukan oleh coach juga sudah merupakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach sudah bisa mengambil solusi dari permasalahan yang ada gitu ya. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil tadi? Kalau menurut saya sih mungkin kalau yang bisa digali lagi itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti bisa lebih menggali lagi dalam proses coaching. Sudah Ibu? Iya, saya kira sama seperti itu. Cukup ya Pak ya. Oke, baiklah, ini akhir dari sesi ketiga. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Mari Alhamdulillah. saya aturkan. Alhamdulillah. Selanjutnya sesi keempat. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi keempat. Di sini sesi keempat yang berperan sebagai coach itu Bu Lailin, dan yang berperan sebagai coach adalah Bu Ati. Dan kami berdua, saya Pak Elen dan Pak Solik, akan berperan sebagai pengamat. Baiklah, selanjutnya pertanyaan prasupervisi akan disampaikan oleh Pak Solik. Monggo Pak Solik. Oke, sebelum nanti dilakukan kegiatan coaching, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait prasupervisi. Di sini ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam proses coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan prasupervisi. Kira-kira ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Monggo, silakan. Langsung jawab ya. Dari cacing ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada sampaikan? Iya, sama seperti itu Pak. Oke, selanjutnya kira-kira nih ya, kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Itu Pak, kehadiran penuh, karena dengan kita melakukan kehadiran penuh dalam diskusi nanti, kita dapat mendengarkan apa yang menjadi keluhan coach, dan kita juga bisa mendengarkan pertanyaan dari coach, sehingga kita dapat menggali ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah. Oke.
Ada masukan dari Bu Lailin? Kalau saya mungkin ke pertanyaan yang berbobot nih. Jadi untuk menggiring apa namanya atau memunculkan ide-ide baru dalam penyelesaian masalah seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhirnya. Kira-kira ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Dengan itu ya Pak ya, Hmm. kehadiran penuh bisa kita ukur dengan gestur dari tubuh kita. Misalkan saat menjelaskan sesuatu, bagaimana posisi kita. Oke, ada masukan dari Bu Lailin? Ya, kembali ke tadi ya pertanyaan yang berbobot ya. Untuk indikatornya berarti nanti bisa memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar, kreatif dari Koci ya, karena sudah distimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Ini dari kegiatan prasupervisi. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ilhan. Ya baiklah, supervisi sudah dilalui. Sekarang saatnya kita menyimak bagaimana proses coach dan kuci ini yang dilakukan oleh Bu Lailin dan Bu Ati. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore Bu Ati. Sore Bu Lailin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah sehat. Bu Ati, sebenarnya tujuannya apa sih ini mengundang saya untuk praktek ini ya, percakapan coaching ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, Bu Lailin sudah bersedia hadir di sini, meluangkan waktu mendengarkan saya gitu ya Bu ya. Saya sebenarnya memanggil Bu Lailin itu pengen mendapatkan ide-ide segar gitu Bu, terkait permasalahan saya dalam pembelajaran di kelas saya. Jadi Bu Ati punya permasalahan ya, seperti itu di kelas. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya? Itu Bu, murid saya itu akhir-akhir ini kayak kurang bersemangat gitu dalam mengikuti pelajaran. Saat pembelajaran itu ada yang asik menggambar sendiri, ada yang usil pada teman sebangkunya gitu, terus ada yang kadang menyanyi-nyanyi gitu, pokoknya tidak bisa fokus pada pelajaran gitu, semangatnya kayak kurang, kayak lebih mementingkan keinginannya sendiri gitu loh Bu. Jadi permasalahannya murid-murid Bu Ati kurang bersemangat gitu ya, jadi suka bermain sendiri, menggambar gitu ya, tidak fokus pada pelajaran seperti itu Bu Ati? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu kelas berapa ini ya? Saya mengajar kelas 6 Bu, 6 SD. Kelas 6. Jumlah muridnya berapa ya? Ada 36 Bu. 36. Kelas besar ya Bu Ati? Iya itu Bu, saya kan baru pindah ke SD yang baru ini Bu. Dulu di SD yang lama itu muridnya tidak ada yang sampai 30 gitu, jadi saya merasa agak kewalahan, terus bagaimana memunculkan motivasinya dengan murid yang begitu banyak itu saya agak kesulitan sedikit gitu, jadi motivasinya mungkin belajarnya bisa menjadi berkurang, mungkin seperti itu. Memang berbeda ya, artinya jumlah murid yang jumlah kecil dengan jumlah besar ya, otomatis kita energinya juga harus lebih besar seperti itu ya kan berarti ya? Iya betul Bu. Nah, kalau menurut Bu Ati apa sih kira-kira penyebabnya dari anak-anak ini kok kurang bersemangat? Gini Bu, sebenarnya saya itu menganggap murid saya kan sudah kelas 6 gitu. Saya menganggapnya itu mereka sudah matang secara usia gitu, sudah dewasa, sudah paling besar di antara kelas 1 sampai 6 kan memang mereka paling besar gitu. Jadi saya itu menganggapnya mereka sudah bisa berpikir lebih detail gitu. Jadi kadang dalam pembelajaran itu saya hanya menggunakan media buku teks gitu, terus menunjukkan gambar. Saya juga lebih banyak menggunakan metode ceramah gitu dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Iya, jadi gini, permasalahannya tadi kurang bersemangat, kemudian jumlah murid yang cukup besar, kemudian asumsi Bu Ati atau anggapan Bu Ati, anak-anak sudah cukup
usianya sudah cukup matang, sudah termasuk anak yang sudah bisa berpikir sendiri ya, kelas 6 ya. Nah, sehingga Bu Ati pembelajarannya mungkin menggunakan buku teks, ceramah, sudah menurut Bu Ati sudah cukup efektif ya. Betul. Tapi ternyata yang terjadi permasalahannya berbeda ya, seperti itu ya Bu Ati ya. Kurang bersemangat. Kalau menurut Bu Ati sendiri, kriteria anak-anak yang bersemangat itu seperti apa? Anak-anak yang bersemangat itu yang dalam pembelajaran mereka aktif gitu Bu, bisa mengikuti pelajaran, misalnya ada pertanyaan mereka aktif mengajukan pertanyaan gitu kaitannya dengan hal yang belum tahu gitu, terus fokus dalam pembelajaran, tidak seperti yang terjadi di kelas saya kan ada sebagian siswa yang masih asik sendiri tadi, usil, terus bermain sendiri, terus menggambar di bukunya, bernyanyi gitu Bu. Itu kira-kira itu fokus sama aktif dalam pembelajaran. Jadi kriteria murid yang bersemangat itu mereka aktif, fokus dalam pelajaran, aktif bertanya, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau dilihat kalau boleh memberikan nilai skor 1 sampai 10 saat ini kondisi murid Bu Ati kira-kira skornya berapa ini? Kalau melihat kondisi saat ini kira-kira murid saya berada di kondisi 7 di ya? Angka 7 ya. Masih perlu peningkatan gitu. Iya. Masih di angka 7. Kalau harapan Bu Ati sendiri mau mencapai skor berapa ini dalam tingkat saya semangatnya? Pengennya ya minimal 9 gitu. 9 tidak harus 10 gitu. Oke. Jadi sekarang kondisinya di skor 7 dan mau dinaikkan ke skor 9 seperti ya. Harapannya nanti anak-anak benar-benar bersemangat gitu ya. Oke. Nah, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Ati untuk mencapai harapan itu tadi? Kemarin kan saya mengajarnya masih seperti itu Bu ya. Saya pikir tadi usianya sudah matang, berpikirnya sudah bisa hal-hal yang detail gitu. Saya mengajarnya hanya monoton pakai metode ceramah, kebanyakan itu ya Bu ya. Nanti saya akan menerapkan itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya akan menggunakan itu mengidentifikasi kebutuhan murid saya dulu, sehingga saya tahu apa minatnya, bagaimana kemampuannya, kemampuan awalnya. Mungkin misal ada siswa yang membacanya masih pada tahap yang rendah, saya kasih teks yang tingkat bacaannya mudah gitu Bu. Terus yang bacanya sudah lancar, saya kasih teks yang lebih detail bacaannya gitu Bu. Selain itu tadi dari medianya ya Bu ya, diferensiasi konten ya. Mungkin dari diferensi prosesnya nanti saya akan mengajak mereka itu belajar di luar kelas begitu. Nanti biar mereka bisa mengidentifikasi lingkungan sekitar. Saya juga bisa mendatangkan narasumber, mungkin mereka bisa wawancara dengan misal kepala sekolah atau para pedagang di sekitar sekolah gitu. Dengan begitu saya harapannya mereka akan meningkat gitu, motivasinya dalam belajar, semangatnya belajar bisa meningkat gitu Bu. Saya lihat ini rencana jenengan sangat bagus sekali nih. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan sebelumnya dilakukan pemetaan kebutuhan murid ya. Kemudian tadi ada juga untuk media mendatangkan narasumber ya kan. Kemudian pembelajaran di luar kelas. Nah, saya kira ini sangat bagus sekali dan harapannya anak-anak nanti bisa lebih bersemangat ya. Kira-kira selain rencana ini ada rencana lain enggak? Saya juga akan menerapkan itu Bu, konsentrasi penuh dengan teknik STOP gitu. Jadi dengan menerapkan itu nanti diharapkan anak-anak akan fokus dalam pembelajaran gitu. Selain itu saya juga akan menerapkan itu Bu, mungkin ice breaking gitu ya Bu ya. Nanti supaya mereka kembali berkonsentrasi, misal sudah lengah dalam belajarnya, sudah mulai turun semangatnya, nanti saya pulihkan dengan memberikan ice breaking gitu.
luar biasa sekali ya rencananya Bu Ati ini. Semoga terkabul ya Bu ya. Iya, lengkap sekali ya. Jadi ditambah dengan apa namanya tadi meningkatkan konsentrasi dengan tahapan stop itu ya STOP ya. Dan juga ice breaking. Nah, ini nanti anak-anak pasti akan sangat sangat bersemangat ya dalam belajar. Semoga Bu. Kira-kira Bu Ati butuh apa namanya bantuan lain nggak dari apa namanya untuk melaksanakan rencana-rencana ini? Mungkin saya akan meminta bantuan pada teman sejawat saya kelas 4 kebetulan kemarin beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nanti saya minta bantuan untuk memantau bagaimana pelaksanaan pembelajaran saya di kelas agar murid saya kembali aktif dan semangat gitu. Oke. Nah, dari rencana-rencana Bu Ati ini sangat bagus ya. Nah, sekarang mau dilaksanakan kapan nih kira-kira? Mungkin minggu depan ya Bu ya. Saya bisa mulainya dengan memetakan kebutuhan murid dulu. Nanti setelah itu saya menyusun bagaimana rencana pembelajarannya terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi, sehingga 1 minggu saya kira cukup untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan murid saya terkait dengan itu tadi semangatnya dalam belajar. Berarti minggu depan sudah dengan mulai dengan memetakan, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan apa namanya rencananya dalam 1 minggu sudah melihat perkembangannya ya. Insya Allah. Oke, saya sangat tidak sabar ini, kepengen melihat progresnya bagaimana ya. Saya juga penasaran dulu, nanti saya akan terapkan, nanti hasilnya saya akan sampaikan kepada Ibu. Oke, saya tunggu ya nanti seminggu lagi kita ketemu kembali untuk apa namanya sharing tentang progres pembelajaran Bu Ati di kelas. Siap Bu. Gitu ya Bu Ati ya. Terima kasih ya Bu ya. Refleksi. Dari percakapan coaching ini apa yang dirasakan Bu Ati? Setelah bercakap-cakap dengan Ibu, minta bantuan Ibu hadir di sini gitu ya, saya merasa lega gitu Bu. Sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya terkait pembelajaran saya di kelas. Saya sudah juga memperoleh solusi dari masalah saya. Nanti saya akan mencoba menerapkannya, semoga bisa berhasil gitu ya. Doakan ya Bu ya. Insya Allah. Semangat ya Bu Ati ya. Terima kasih. Kalau begitu kita tutup sesi percakapan kita ya. Selamat sore Bu Ati, selamat beraktivitas. Sore Bu. Terima kasih. Ya, baiklah kita menuju ke sesi pasca percakapan. Menarik sekali ya tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Lailin sama Bu Ati, di mana Bu Lailin sebagai coach dan Bu Ati sebagai coaching. Baiklah kita menuju ke percakapan paskanya. Mari Pak Solid, bisa dibawakan Pak. Oke. Untuk bagian dari pasca coaching di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama di sini kira-kira ini apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya. Tadi pengembangan yang diinginkan kan ada yang pertama kehadiran penuh ya Pak ya. Dari coaching ini tadi dari coach sudah menerapkan kehadiran penuh, sudah mendengarkan saya keluh kesah saya, masalah saya, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memunculkan ide dari saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Ini terkait hasil pengamatan kami selaku tim pengamat akan disampaikan oleh Pak Ilham. Monggo Pak. Ya, dari hasil percakapan yang telah dilakukan tadi, menurut kami sudah mewakili semua ya. Tadi Bu Lailin berperan sebagai coach, juga bisa menggali tentang permasalahannya Bu Ati, di mana Bu Ati merasa kelasnya ini kurang aktif Bu ya. Terus tadi dipantau terus sama Bu Lailin bisa memunculkan ide dari Bu Ati sehingga Bu Ati tadi mempunyai gagasan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya.
alurnya juga sudah sesuai. Tirta Bulailin menanyakan pertanyaan yang dari pendapat kami ya sudah cukup berbobot, sangat baik bahkan. Saya rasa itu Pak. Dan untuk pertanyaan nomor 8 ini, kira-kira ini Bu, dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ini ingin dikembangkan lagi? Oke, kompetensi yang ingin yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh ya. Jadi kehadiran penuh itu menjadi kunci sebenarnya. Jadi kalau kita benar-benar menyimak, nah nanti di situ kita akan benar-benar tahu apa permasalahan koji seperti itu. Nah dari kita mengetahui permasalahannya, maka akan memunculkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya yang berbobot yang akan menggiring koji untuk kemudian dia bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Seperti itu Pak. Saya rasa kami setuju Bu dengan pendapat Ibu. Ya, semoga ke depan bisa kita praktekkan. Nah, baiklah, itu tadi dari sesi pertama dan sesi keempat ini, di mana kami sudah melaksanakan bertukar peran dari coach, jadi koji dan juga pengamat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. CGP Angkatan 5. Guru bergerak, Indonesia maju.